Ya, Assalamualaikum, salam sejahtera. Kita ini pada saat ini kita memasuki bulan Muharram ya. Kemarin tanggal 10 Asyura. Sebetulnya ada kisah sakral di bulan ini. Dari nama bulannya aja sudah aneh gitu. Muharram, haram, jadi sesuatu yang terlarang. Jadi ada di bulan ini tuh yang terlarang harusnya. Apa itu? Ada rasa kebahagiaan atau membuat-buat pesta. Nah itu kalau Anda melihat kebudayaan di Solo, Keraton Solo dan Jogja itu, orang Jawa, dia tuh bulan ini, mereka menghindar dari hal-hal apa ya? Bahagia, membuat pesta. Karena menurut pandangan mereka ini bulan duka. Apa sih? Dukanya siapa sih? Duka adalah dukanya Rasulullah atau Nabi Muhammad. Kenapa? Karena pada awal satu surah itu perjalanan cucu Nabi Al-Husain bersama 18 keluarga Nabi dan sahabatnya berangkat ke Karbala, berangkat menjemput maut. Di Karbala itu tanggal 10 Muharram dia. Kenapa Al-Husain harus pergi ke Karbala pada situ? Padahal itu lagi musim haji. Al-Husain membatalkan pergi haji. Dia berbicara kepada rombongan orang pergi haji semuanya. Maulah Anda berangkat pada saya. Karena terjadi ketidakadilan di Karbala. Seperti dulu waktu Yesus berangkat keluar tanpa senjata menghadapi Romawi apa? Bisa aja Yesus tidur di rumahnya. Tapi dia punya kewajiban sebagai representasi Tuhan. Dia harus berani menegakkan keadilan. Lah ini terjadi di Karbala oleh Yazid si laknatullah itu pemimpin. Sudah nggak ada lagi. Islam sudah hilang, tinggal namanya aja. Terjadi pesta pora, wah pezaliman. Sudah nggak ada lah. Nilai sakral keagamaan itu nggak ada spiritualnya. Sudah hancur. Lah Husain berangkatlah ke sana. Diundang, dia tahu di tengah jalan tetap dia mau dibunuh. Dia tahu. Dia maju untuk memerangi. Seandainya nggak diundang, dia datang juga. Karena sudah terjadi kerusakan yang luar biasa. Kalau orang mengatakan pasti, loh, Yesus begitu bunuh diri. Loh, kenapa kalau bunuh diri? Semua kita ini perang itu juga bunuh diri. Perang itu ada dua alternatif, mati atau nggak hidup. Jadi memang kita maju untuk bela ya. Kalau emang mati itu ya sudah resikonya. Dari perang itu ada kematian, tapi kematian itu ada nilai spiritual yang tinggi di sisi Allah. Jadi kematian itu emang dijemput oleh Al-Husain. Dia bawa semua saudara perempuannya. Dia bawa semua anaknya. Bayangkan aja, di depan mata dia dua anaknya dibunuh, dipenggal kepalanya. Pernah ada suatu saat, pendeta dari mana saya baca buku, tidak ada orang mengalami pengorbanan yang paling berat adalah Yesus. Tapi kata dia apa? Husain ini lebih berat. Kenapa? Dia sebelum disiksa menyaksikan apa? Dua anaknya dicincang. Bayangin aja. Dua anak di depan matanya dicincang oleh umatmu yang ngaku umat Muhammad. Ini umat iblis, laknatullah mereka yang membunuh itu. Ya, makanya ada salah satu buku Anthony Bara itu, seorang Kristen, dia membuat buku tentang Husain dalam Trinitas. Maksudnya apa? Dia katakan apa? Husain pewaris Yesus. Kenapa? Karena kedua orang ini apa? Rela menanggalkan hayatnya, hidupnya untuk apa? Spirit pembebasan, keterbebasan dari ketertindasan. Itu apa? Itulah perjuangan Yesus. Makanya dalam buku itu disebut apa? Yesus dan Husain adalah figur historis yang telah mempersembahkan jalan hidupnya bagi tegaknya nilai-nilai kemanusiaan. Bahkan dia mengutip dalam Alkitab itu surat Yeremia. Di situ menurut pandangan Anthony Bara yang seorang Kristen itu, bahwasanya ayat itu menjelaskan kejadian penyembelihan di Sungai Efrat. Sungai Efrat itu ya Karbala itu sekarang ini, di tepi pantai sungai itu. Nah itulah benar atau salah, yang jelas ini saya mengutip dari pendapat seorang Nasrani penulis dari Libanon. Jadi sudah ada tertera di situ, di mana sebab Tuhan semesta alam mengadakan korban penyembelihan di tanah utara dekat Sungai Efrat. Nah itu tentang Al-Husain dari sisi non-Muslim Kristen yang dia mengenangnya. Saya ingin menjelaskan, ini cucu Nabi Al-Husain, sosok yang sudah ditangisi oleh Nabi sebelum meninggalnya. Kita semua kalau mau cinta kepada Nabi, tentunya akan cinta kepada cucunya. Ini cucunya waktu itu apa? Waktu sedang Nabi mengajar di suatu pemuka, datanglah malaikat Jibril memberitahu, ya Muhammad, cucumu Husain itu akan dipenggal lehernya dan Hasan akan diracun. Pada saat itu Nabi mencium mulut Husain dan Hasan dicium lehernya. Nangislah kedua orang ini. Akhirnya datanglah ibunya, putri Nabi Fatimah Zahra. Ada apa ya ayahku? Kok Anda membedakan ciumannya? Sedang Al-Husain Anda cium bibirnya, Hasan Anda cium lehernya. Dia ngasih tahu apa? Anakmu Husain nanti akan dipenggal ke lehernya di Karbala. Lah ini menyangkut penyembelihan, pengorbanan.
Kalau kita melihat kembali kepada ayat suci, itu waktu Nabi Allah Ibrahim suruh menyembahkan anaknya, itu bukan Tuhan ingin membunuh anaknya, itu ingin menunjukkan apa? Puncak tertinggi itu apa? Pengorbanan. Apa yang sesuatu hal kita cintai? Itu anak. Mau apa nggak Anda mengorbankan anak yang untuk Tuhan? Tapi dalam ayat itu apa? Diganti itu Ismail, atau mungkin dalam orang Kristen mengatakan itu Ishak. Terlepas perbedaan nama itu bagi saya nggak penting, karena dua-dua juga anaknya Ibrahim, dan dua-dua juga dihormati oleh Islam ataupun Kristen. Nah, di situ dalam ayat apa? Pengorbanan ini digantikan dengan yang agung. Apakah yang agung itu domba? Masa Ismail lebih mulia kambingnya? Kan enggak. Jadi pengorbanan terhadap anak Ibrahim ini ditunda, diganti yang agung. Kapan diganti yang agung? Ini diganti kepada cucu Nabi, keluarga Nabi, anak Nabi Al-Husain, dan 18 keluarganya di Karbala dibantai. Dan ini juga dikutip dalam Alkitab yang tadi apa? Tuhan mengadakan penyembelihan di Sungai Efrat. Ini yang perlu kita kenal. Dan ini milik semua manusia, bukan hanya milik umat Islam. Karena misi Al-Husain itu universal. Makanya pernah Nabi bilang apa? Aku dari Husain dan Husain dari aku. Jadi tragedi Karbala itu apa? Konklusinya Islam yang sebenarnya. Jadi agama itu bukan hanya menyibukkan diri dalam ritual, ke gereja atau ke masjid. Itu bukan agama itu. Agama itu perlawanan, pembelaan terhadap mustadafin yang sudah dilakukan apa? Dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Hidup di tempat orang-orang lemah, membela orang lemah dan mati dalam keadaan maksudnya nggak punya apa-apa, membela orang mustadafin. Lah, inilah para rasul, para utusan Tuhan. Lah, ini puncaknya apa? Setelah Yesus dibantai, Yesus melawan sendiri, pergi untuk mati, dilanjutkan oleh Al-Husain cucu Nabi bersama 18 keluarga Nabi. 10 Asyura dipotong melawan puluhan ribu. Mana orang yang katanya cinta kepada Rasulullah? Kalau itu orang biasa aja masih saya hormatin. Apalagi Muhammad Rasulullah. Dan yang mati Al-Husain ini diagungkan di Al-Quran. Bukan manusia ecek-ecek. Dalam Alkitab juga ada. Saya melihat apa? Di Nusantara ini sudah ada. Aroma Al-Husain Karbala itu ada. Satu di Keraton. Ke orang Jawa di Solo, nggak ada yang mau bikin pesta. Ada bubur merah putih Hasan dan Husain. Itu 10 Asyura tuh puncaknya. Di tempat lain juga ada. Seperti kalau nggak salah di Sumatera Barat apa? Ada kisah tabu. Tabu itu apa? Seremoni mengenang 10 Asyura. Yang nanti apa? Ada penyembelihan kepada cucu Nabi Al-Husain. Ada lagi di Aceh lagunya Syahid Husain. Jadi di negara ini sudah mengenang itu Al-Husain. Tapi terakhir ini dilupakan. Kebetulan ada komunitas Syiah ingin membuat acara ini di Bandung. Mengenang cucu Nabi. Dan Al-Husain ini bukan hak patennya Syiah. Seharusnya apa? Sesama umat manusia, apapun mazhabnya, apapun agamanya, mereka harusnya mendukung. Kalau ada orang memperingati kematian atau pembantaian terhadap keluarga Nabi. Bayangkan aja 18 keluarga Nabi. Itu ada nilai spiritualnya. Bahkan Soekarno aja menyebut, ambil hikmah dari Husain, katanya Soekarno, untuk menegakkan kebenaran. Satu lagi dari Che Guevara, ikutin tuh revolusioner, kebangkitan Al-Husain, mampu melawan penguasa-penguasa yang lain. Banyaklah, dari Mahatma Gandhi, dari pendeta, banyak yang mengenang nilai-nilai spiritual dari madrasah Karbala itu. Banyak bisa diambil. Dan itu bukan hanya milik umat Islam. Tapi kenapa kok di Bandung malah saya dengar ada. Ini harusnya dipecat nih Bapak Camat ini. Kalau nggak bisa didik istrinya. Apa itu? Pemimpin daerah yang harusnya punya falsafah Pancasila, yang harusnya didukung oleh keluarganya. Kenapa saya bilang Pancasila? Di negeri ini tidak ada memaksa satu agama. Dan tidak boleh kita semenang-menang melarang. Loh, emang kenapa sih memperingati Karbala? Melahirkan kebiadaban? Enggak. Justru yang harus dicegah itu kaum-kaum Wahabi. Dan saya tahu yang bergerak ini adalah kaum Wahabi. Kenapa saya bilang Wahabi itu bahaya? Wahabi itu bahaya laten. Karena di otaknya dia apa? Kalau dia kuat, besok bunuh yang lain selain Wahabi, dia akan kuburan aja akan dihancurkan. No? ISIS itu semua Al-Qaeda, teroris itu semua afiliasi Wahabi. Dia membolehkan untuk mencapai misi membunuh orang. Tapi kenapa? Kok ini Ibu Camat pendemo? Ada Pak Haji juga. Mantap Pak Haji. Mbah Dadan juga. Kita melihat di sana ada pengamanan TNI dan polisi ya, Ikhwan. Ibu Camat juara. Ada Pak Haji juga.
Ibu Camat juga juara, Ibu Camat, Masya Allah. Kita didukung oleh Ibu Camat. Allahu Akbar. Ibu Camat favorit kita. Ibu Camat. Ya, sudah keluar, sudah bergerak. Ibu Camat favorit kita. Akan keluar, akan keluar, Pak. Ini teman-teman anggota sudah dimaksudkan. Ya, sudah keluar. Akan keluar. Perayaan Asyura Syiah di Grand Ballroom La Gardena, Kopo Square. Kok ini Ibu Camat pendemo? Apa ini? Pecat itu. Ini negeri menghargai semua perbedaan. Dan saya pernah bilang, saya kutip waktu itu, ada festival di Solo, makanan non halal. Itu urusan personal. Tidak boleh orang ikut campur. Emang kenapa kalau ada festival itu? Oh, takut nanti umat Islam makan. Kan ditulisin non halal. Dan kedua, kok Anda membimbing umat Islam ini kayak anak kecil terus? Kalau dia makan, nggak ada urusan lagi sama Anda. Dan ini urusan personal. Nabi nggak pernah ruwet dengan urusan personal. Pernah Nabi ngurusin warung peminum? Di zaman Nabi ada peminum. Pernah Nabi gerbek-gerbek pelacuran? Di zaman Nabi ada. Karena urusan personal itu tidak boleh dengan kekerasan, pemaksaan. Harus datang dari dirinya, penghambaan. Makanya Nabi hanya bisa memberi pencerahan. Kata Nabi apa? Aku diutus bukan untuk mengutuk. Tapi apa? Memberi pencerahan dan kasih sayang. Sekarang Islam sekarang ini sudah horor. Mengatakan Nabi gebukin orang. Teriak-teriak takbir. Orang lagi buat acara. Mengenang cucu Nabi dibantai. Dibubarkan. Yang teriak-teriak pakai jilbab. Ini apa? Ini Indonesia mau dibawa kemana? Saya nggak ada urusan dengan madhab siapapun. Selama itu masih urusan personal, tidak punya hak siapapun mencegah. Oh, takut tersesat. Bimbing dong pakai akal. Kok agama kayak anak TK terus, kayak anak balita, mau digendongin, mau ditetein terus. Didik orang itu yang dewasa kalau Anda takut. Kalau Anda punya pemikiran. Lah itu loh. Jadi apa yang saya lihat kemarin? Sedih saya lihat nih. Orang mengenang cucu Nabi. Bagi saya, orang yang nggak berduka terhadap kejadian pembantaian Karbala, dialah binatang, dia bukan umat Islam. Kenapa? Loh, Anda menghormati Nabi Muhammad. Anda memuliakan, Anda mau mati untuk Nabi Muhammad. Tapi Anda nggak pernah menangis untuk cucu Nabi, yang Nabi mau mati untuk cucunya. Ini apa? Saya minta ini, hentikan lagi nih. Saya tahu ini aroma-aroma Wahabi. Mereka tuh apa? Ingin membuat gaduh di negeri ini. Dan kenapa Wahabi itu takut dengan bawa keluarga Nabi? Karena nenek moyang dia tuh dari leluhurnya itu apa? Musuhnya Nabi. Kenapa Wahabi itu benci dengan Syiah atau apa? Karena Syiah membawa aroma keluarga Nabi. Lah, kenapa mereka marah? Karena nenek moyang mereka itu namanya Hawarid. Itu benci dulu dari keluarga Nabi. Dan itu sekarang terwariskan. Ada dua yang bisa diwariskan di dunia ini. Harta waris dan dengki. Lah, ini kedengkian ini kepada keluarga Nabi. Bayangkan aja, orang mengenang cucu Nabi oleh orang Wahabi dibilang itu kafir. Kan gini, binatang. Masa cucu Nabi? Al-Husain itu disucikan dalam Al-Quran. Dalam surat Al-Ahzab. Masa kalau matinya dia itu salah? Ya berarti Tuhannya salah. Salah pilih. Mau sesuatu yang sudah disucikan kok disalahkan oleh Wahabi. Kalau Al-Husain itu pergi ke Karbala itu mau cari kekuasaan, dia tidak bawa anak yang bayi dibunuh. Dia tidak bawa anak perempuan. Kalau Al-Husain ingin cari kekuasaan. Ini ada rombongan wanita. 72 orang, 18 keluarga Nabi dan 72 orang. Dibantai. Lah ini, jadi bukan cari kekuasaan. Emang Al-Husain itu pergi Karbala itu untuk menyambut ajal. Seperti Yesus waktu melawan ke Romawi itu. Kenapa? Sudah hancur ini. Jadi mati itu suatu perlawanan untuk membangkitkan. Emang setelah kematian Al-Husain di Karbala terjadi pemberontakan di mana-mana. Hancurlah tuh kekuasaan-kekuasaan jahiliyah. Lah itu, cuma saya ingin mengutip sekali lagi. Ada berapa tempat kalau nggak salah. Kenapa sih kok Anda tuh benci terhadap orang Syiah? Emang kenapa orang Syiah merugikan Anda? Terus kemarin acara grebek orang Kristen. Kenapa? Emang merugikan Anda? Merugikan uang Anda? Kan enggak. Ini saya kepengen didik bangsa ini. Dan di sini saya minta lah, pemerintah lah, kepolisian lah, orang demo jangan dikasih tempat dong kalau emang itu mengganggu hak asasi orang.
Kalau mau dialog di luar. Seharusnya kemarin polisi apa? Mengusir itu semuanya. Jangan dikasih izin. Kenapa? Lah, Anda harus menghargai setiap warga negara di negeri ini untuk membangun keyakinannya, untuk mendekat kepada Tuhannya. Jadi warga negara di negeri sendiri ketakutan untuk mengekspresikan keyakinannya. Katanya dijamin. Untuk mengekspresikan keyakinannya, katanya dijamin. Itulah saya pikir kemarin saya bilang ke polisian, ngapain kok sampai ada mendekati acara itu? Sebelum deket tutup, nggak mau digebuk, pendemonya harus gebuk. Seperti kejadian di Solo, mau nutup kuliner non halal. Sebelum itu sikat gebrek, jangan dikasih peluang. Jangan biarin ini aspirasi. Loh, aspirasi bukan di situ tempatnya. Saya bukan karena mau madhaban, saya ingin menjaga negeri ini. Setiap orang punya hak mengekspresikan keyakinannya, nggak perlu diganggu. Saya yakin apa? Kalau sudah terjadi keadilan semuanya, nggak ada ribut agama. Apalagi ini untuk kegiatan mengenang orang yang kita muliakan. Cucu orang yang mulia dibantai di Karbala, yang dikenang semua agama. Seperti tadi dikutip oleh Anthony Bara dalam bukunya, Kristen. Kenapa kok umat Islam sendiri malah nggak mengenang? Sementara masih ada orang Nasrani menghormati. Kan sampai ada kisah dalam situ apa? Seorang Yahudi pendeta meminjam itu kepala Al-Husain yang dipenggal kepalanya, dia sisiri. Dia menangis. Kenapa? Belum lama nabinya Muhammad meninggal. Kok cucunya sudah dibantai di Karbala, dicincang. Saya pikir umat Islam perlu belajar dari orang Kristen kasihnya. Saya melihat umat Islam kok memperagakan Tuhannya itu Tuhan horor, Tuhan galak. Akhirnya cara ibadahnya itu galak. Apa ya? Meneror orang, merasa dirinya direstui Tuhan. Enggak. Tuhan nggak akan menerima gerak dakwah Anda yang arogan, sok paling suci, sok paling benar, memaksa orang. Itu nggak ada. Tidak ada dalam agama ini Tuhan memaksa. Tuhan memberi kebebasan semuanya. Dan tidak pernah Nabi Muhammad itu menghukumi orang itu pakai keimanannya. Enggak. Nabi menghukumi apabila melanggar hukum universal. Hukum universal apa? Hukum kesepakatan umum. Seperti kalau pencuri ditangkap, pembunuh ditangkap. Selainnya keimanan, tidak pernah Nabi intervensi. Dan Nabi tidak pernah menghakimi. Itu wilayah Tuhan. Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum.